Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon. Hari ini edisi 27 Juni 2022. Bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tiba di Ambon, kontingen Pesparawi terlantar di bandara setelah sebelumnya pakai truk Satpol PP di Jogja. Beredar sebuah video di Instagram, kontingen Pesparawi Maluku ditelantarkan di Bandara Patimura saat kembali ke kota Ambon. Video tersebut viral usai diunggah oleh akun Instagram @beta_maluku pada Senin 27 Juni 2022 dini hari tadi. Dalam video berdurasi 2 menit dan 23 detik itu, tampak kontingen Pesparawi Maluku sedang menunggu penjemputan di Bandara Patimura Ambon. Masing-masing dari mereka membawa satu troli barang sembari menunggu kepastian penjemputannya. Perekam video menjelaskan kontingen Pesparawi Maluku geram lantaran ditelantarkan sejak berada di bandara daerah istimewa Yogyakarta. Dalam video itu tampak seseorang memakai baju putih dengan lensa merah di pundaknya. Tampak marah karena ditelantarkan. Hingga saat ini video itu sudah ditonton oleh hampir 10.000 pengguna Instagram dan disukai oleh hampir 1.000 pengguna. Diketahui sebelumnya saat di Jogja dan hendak bertolak kembali ke Ambon, kontingen Maluku pun mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Mereka ditumpangi dengan mobil Satuan Polisi Pamung Praja menuju bandara. Momen tersebut pun viral usai diunggah oleh akun Facebook Femi Salenusa pada Minggu 26 Juni 2022 kemarin. Sedangkan penyanyi ini ototrek Satpol PP. Baru ini nih ototrek lagi. Kasiang. Baru ini di daerah istimewa Yogyakarta. Mengalai. Kontingen Maluku suka model apa nih? Ini LPPD Provinsi Maluku perbuatan. Musisi-musisi ternama loh, masa nih oto Satpol PP itu kasihan Ini kontingen lagi ngamuk. Ini kontingen lagi ngamuk nih karena nggak jelas. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Hujat rekor muri minum jus pala. Pemuda Amahai ditangkap polisi dan terancam 10 tahun penjara. Hujat pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI minum jus pala, seorang pemuda Amahai Maluku Tengah ditangkap polisi dan terancam di penjara 10 tahun. Pemuda Amahai bernama lengkap Thomas Madilis alias MAS berusia 25 tahun itu ditangkap telah menyebarkan ujaran kebencian tentang rekor muri minum jus pala yang digelar Polda Maluku Sabtu 25 Juni 2022 lalu di akun media sosial pribadinya. Thomas Madilis ditangkap di kediamannya di negeri Amahai pada Sabtu 25 Juni 2022 pukul 9 malam. Dari tangan Thomas Madilis, polisi menyita barang bukti berupa gawai dan akun email milik terlapor. Menurut tim Cyber Polda Maluku, penangkapan Thomas Madilis lantaran dianggap dengan sengaja memposting kalimat-kalimat yang mengandung unsur ujaran kebencian terhadap Polri di akun medsos Facebook atau FB pribadinya. Selain itu, Madilis juga membandingkan dengan pemecahan rekor makan papeda terbanyak yang digelar Kodam Patimura 22 Mei lalu. Dia pun mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi lantaran kedua institusi tersebut dalam postingan lainnya. Itulah beberapa postingan yang ia posting di akun Facebook pribadinya bernama Thomas Madilis. Kini Thomas Madilis sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di rutan Mapolres setempat. Atas perbuatannya itu, Madilis disangkakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Protes biaya kuliah mahal, DPMU dan DPMF Unpati dinilai gagal. Masih soal biaya kuliah mahal, aksi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Peduli Kampus Universitas Patimura atau Unpati berlanjut ke gedung registrasi Senin 27 Juni 2022 sore. Belasan mahasiswa yang memprotes biaya kuliah mahal itu kembali menggelar orasi dan membakar sebuah ban tepat di teras gedung registrasi yang tak jauh dari Pujasera. Dalam orasinya, para mahasiswa tersebut menilai keterwakilan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas atau DPMU dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas atau DPMF di Unpati gagal dalam tugasnya. Salah satu orator, Alfian Hulis, menyebut kenaikan biaya kuliah yang dilakukan secara tiba-tiba ini tak melalui sosialisasi sebelumnya. Ia melanjutkan DPMU dan DPMF sendiri seharusnya dapat menentang kebijakan kampus yang dirasa merugikan mahasiswa pada umumnya. Diketahui biaya kuliah yang mahal tersebut meliputi biaya formulir pendaftaran yang semula Rp250.000 kini menjadi Rp300.000. Sedangkan biaya ujian proposal yang semula Rp500.000 kini menjadi Rp750.000. Sementara untuk biaya ujian skripsi sendiri bahkan melonjak naik dari yang semula Rp750.000 menjadi Rp1 juta lebih. Kita ke berita lainnya, Tribuners, sopir angkot di Ambon keluhkan pembatasan pengisian Pertalite di SPBU. Sopir angkot di Ambon keluhkan kebijakan pembatasan pengisian Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Pohon Pule. Keluhan itu, pembatasan pengisian Pertalite itu disampaikan Wakil Ketua 1 Asosiasi Sopir Angkot Ambon atau ASKA, Eli Singkeri, Senin 27 Juni 2022. Singkeri mengaku kecewa dengan kebijakan yang disebutnya merugikan supir angkot di Ambon. Dijelaskan pengisian Pertalite di SPBU itu dibatasi hanya sebanyak Rp175.000 dalam sehari. Pengisian itu pun dibagi dua tahap, yakni Rp100.000 di waktu pagi dan Rp75.000 di waktu sore. Saat pengisian juga terjadi antrian panjang yang kerap harus menunggu hingga 1 jam. Artinya, waktu untuk mengangkut penumpang terbuang hanya di antrian SPBU. Ditanya soal alasan pengisian BBM dibatasi, ia mengaku karena keterbatasan stok. Diharapkan DPRD sebagai mitra kerja Pertamina maupun SPBU harus memperhatikan kondisi yang ada. Ya, sebagai supir angkut yang ada di Kota Ambon ini kami sangat kecewa dengan pelayanan SPBU di Bonpule terkait dengan pengisian BBM itu Pertalite. Kami mobil angkut itu dibatasi, satu kali pengisian cuma 100.000 pagi dan sorenya juga 75.000. Kalau kami sebagai supir angkut ketika mengisi BBM itu Pertalite 100.000 itu cuma 13 liter. 13 liter kalau kami di jalur Latu Halat itu pulang pergi 2 kali saja selesai. Sementara kami sekarang ini proses untuk pencarian ini agak sulit. Dalam arti penumpang ini sekarang sudah susah, mobil sudah banyak. Kami mau dapat apa? Proses antrian saja di SPBU untuk pengisian BBM saja itu sudah makan waktu sampai 1 jam. Lalu sementara yang kami inginkan
untuk bisa mendapat BBM itu atau Pertalite itu full tanki ternyata cuma 100.000 dan 75.000. Nah, kami mau dapat apa? Jadi kami mohon supaya pihak pemerintah terlebih khusus Pertamina supaya bisa menegur SPBU yang ada di Pohon Pule. Bimas Kemenak Maluku imbau umat muslim lebih selektif pilih hewan kurban jelang Idul Adha. Umat muslim di Maluku diimbau agar lebih selektif dalam memilih hewan kurban jelang Idul Adha 1443 Hijriah. Imbauan itu disampaikan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat atau Bimas Islam Kementerian Agama atau Kemenak Maluku, Rusdi Latukonsina. Menurutnya, warga harus selektif memilih hewan kurban karena maraknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Indonesia. Menurutnya, warga lebih baik menggunakan jasa rumah pemotongan hewan atau RPH jika ingin berkurban. Bisa juga dengan membeli hewan kurban di tempat-tempat yang sudah direkomendasikan Dinas Pertanian. Ia juga menjelaskan melakukan kurban pada Idul Adha hukumnya sunnah muakkad dalam muslim. Sehingga jika wabah PMK sudah menyebar maka tidak dipaksakan untuk berkurban. Adapun sejumlah kriteria yang mesti dipenuhi dalam membeli kurban yakni sapi dan kerbau minimal berumur 2 tahun. Sedangkan kambing minimal berusia 1 tahun. Hewan kurban yang dibeli juga harus sehat dan tidak memiliki cacat apapun. Penyakit mulut dan kuku, diharapkan untuk masyarakat untuk bisa selektif, memilih hewan kurban, apa itu sapi, ya, kerbau ataupun kambing, harus melihat hewan yang sehat, ya, terutama yang tidak terkontaminasi dengan wabah penyakit PMK yang saat ini sedang dialami oleh selaku wabah ya di bawah di tanah air. Nah, kemudian diharapkan untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu diharapkan untuk bisa dilaksanakan di rumah potong hewan yang sudah ditentukan, ataupun kalau itu dilakukan di luar agar dilaksanakan di tempat-tempat yang telah direkomendasi oleh Dinas Pertanian, ya, atau tempat-tempat yang steril, ya, sehingga tidak terkontaminasi dengan virus ataupun terjadi kerumunan. Baik, Tribuners, kita ke berita terakhir. Perbaikan jalan di Dusun Sehe, Pohon Durian, Kabupaten Buru dihentikan sementara. Perbaikan jalan rusak di Dusun Sehe, Pohon Durian, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dihentikan sementara. Hal ini disampaikan Halim Mukadar selaku kontraktor yang menangani proyek perbaikan jalan rusak tersebut. Perbaikan jalan rusak itu, kata Mukadar, sudah dihentikan seminggu lebih. Mukadar menjelaskan pekerjaan dihentikan sesuai instruksi dari Dinas Pekerjaan Umum atau PU Kabupaten Buru. Belum diketahui pasti penyebab dihentikan sementara, diakui Kepala Bidang Bina Marga atau Kabid BM PU Kabupaten Buru, Iwan, mengatakan pekerjaan itu hanya dihentikan sementara. Belum diketahui apa alasan semua pengerjaan jalan dihentikan. Saat ditanya, Iwan hanya mengatakan yang pasti hanya dilakukan sementara. Namun soal kapan pengerjaan akan dilanjutkan pun tak dijelaskan. Seperti diketahui, ruas jalan di Dusun Pohon Durian, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru mengalami kerusakan cukup parah.
Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 27 Juni 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa